Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi di Saya Belajar Berkebun. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Oh iya, seperti nama channel ini, saya masih di tahap belajar berkebun. Jadi, tanamannya pun sesuai, belum bisa sebagus teman-teman yang sudah biasa berkebun. Ayo kita lihat tanaman-tanaman saya. Di sini ada beberapa tanaman kemangi, kalenero, ada juga kembang kol. Cuma kembang kol ini udah keturunan yang kesekian. Jadi dari yang pertama saya nanam dari biji beli, terus berbunga. Lalu bunganya saya panen dan tuh batangnya saya biarkan tumbuh. Nah, saya biarin tumbuh anaknya, saya tanam lagi dan seterusnya. Saya sebenarnya nggak tahu itu berpengaruh dengan hasil kembang kolnya apa enggak. Saya lihat kembang kolnya makin lama makin kecil, tidak sesubur yang awal. Nggak tahu, mungkin karena tanah yang kurang subur, karena tanahnya yang memang tidak saya rombak, langsung saya gunakan lagi. Nah, kita panen kemanginya ya. Bagi teman-teman yang pengen menanam tetapi tidak memiliki banyak waktu untuk tiap hari mengecek tanaman kena hama atau enggak, kayaknya kemangi ini bisa menjadi salah satu alternatifnya. Karena kalau saya perhatikan, nanam kemangi ini dibanding yang lain sangat amat mudah. Ini dulunya saya beli bibit biji sekali secara online saya tanam. Nah, setelah itu saya nggak pernah lagi nanam yang dari bibit yang waktu itu saya beli. Sempat saya pas kemanginya subur-suburnya lupa untuk memanen, dan dia berbunga dan berbiji. Tanpa saya tanam lagi, dia mungkin kena angin, jadi tumbuh di pot-pot sekitarnya. Sampai sekarang, jadi kalau ada anaknya itu paling saya pindahin ke pot yang udah diolah tanahnya dan kita siapkan khusus, atau pot yang lebih besar. Karena kalau dia terbang di sekitarnya berarti kan tanamannya tumbuh di tanaman lain, kadang tidak bisa semaksimal kalau kita sediakan pot sendiri. Tapi kalau saya pribadi sih saya biarin aja. Senang aja lihat dalam satu pot tumbuh beraneka ragam tanaman. Rasanya rindang dalam satu pot itu. Tapi kalau pengen hasil maksimal ya sebaiknya dipisah. Ya udah, mari ikutin saya panen-panen kemangi. Maaf ya teman-teman kalau banyak suara anak-anak, soalnya waktu saya panen memang banyak anak-anak main di depan rumah.
Oke teman-teman, kita lanjut ke panen tanaman berikutnya, yaitu cabai. Ini cabainya udah tua banget, jadi tanamannya hasilnya sedikit, tapi alhamdulillah berhubung masih ada cabai, kita panen aja. Oh iya teman-teman, bagi infonya dong, biasa tanaman cabai yang ditanam di polybag bisa bertahan berapa lama ya? Ini tanaman cabai saya mungkin umurnya udah sekitar 1 tahun lebih, tapi sudah tidak produktif. Ini termasuk lama apa bentar ya teman-teman? Komen di bawah ya buat yang tahu, biar saya bisa belajar lebih baik lagi buat nanam cabai nantinya. Ya udah, ikutin saya panen cabai dulu ya. Nah, ini hasil cabai yang saya panen. Gak banyak ya. Jadi saya panennya lama bukan karena banyak, tapi karena tanaman cabainya udah jarang banget. Tinggal dipilih-pilih aja, dan jaraknya juga gak dekatan. Gak kayak dulu waktu pertama berbuah, cabainya benar-benar dalam satu batang itu banyak. Nah ini paling tinggal 1 atau 2. Untuk saya yang pemula dalam berkebun, kenapa ya rasanya menanam cabai itu sulit banget. Bukan sulit karena nggak bisa tumbuh, tapi hamanya itu loh kok rasanya banyak banget. Dari telur semut, semut, terus yang putih itu apa namanya ya? Epit kalau nggak salah ya, yang di bawah daun. Nah itu banyak banget. Jadi harus rajin-rajin tiap hari buat ngecek daunnya. Nah, saya kadang kalau udah banyak banget itu saya pisahkan, terus saya semprot dengan sabun. Jadi saya pisahkan dari yang tidak terkena hama, terus saya bersihkan satu-satu daunnya dengan sabun. Nah, setelah itu saya biarkan sekitar mungkin 2-3 menit atau sampai 5 menit. Nah, setelah itu saya mandikan pohon itu dan daun-daunnya dengan air biasa. Karena pernah pengalaman saya sebelumnya saya semprot pakai sabun. Nah, kelamaan baru saya bersihkan dengan air biasa, akibatnya tanamannya mati. Ada nggak ya teman-teman yang punya pengalaman seperti itu? Tanaman disayang-sayang, ternyata salah penanganan akibatnya mati. Lanjut, kita lihat pohon melinjo. Kita cari ada apa enggak daun sonya ya. Ternyata ada tapi enggak banyak ini. Karena sebenarnya ini agak terlambat buat manen. Tapi susah ya teman-teman, soalnya ada pohon jeruk nipis yang berduri itu di atas pohon ininya, pohon melinjo. Jadi harus digeser dikit baru bisa ngambil daunnya. Karena kalau enggak kita yang kena duri. Panen dan melinjo dulu ya.
Inilah hasil panen sore kita hari ini. Nggak banyak tapi lumayan. Ada cabai, ada kemangi, ada daun show atau daun melinjo. Lumayan buat stok di kulkas ya teman-teman. Nggak banyak tapi ada buat dipanen sendiri. Semoga video saya ini dapat menghibur dan menjadi inspirasi buat teman-teman yang pengen berkebun ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.